Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Prihastuti SPD, guru SMP Negeri 2 Blik. Kali ini, saya akan berbagi potret cerita kurikulum merdeka. Praktek baik pembelajaran terdiferensiasi melalui Membatek, media pembelajaran berbasis teknologi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran diferensiasi sangat membantu saya sebagai guru untuk mengatasi kesenjangan belajar murid, serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap murid melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Saya dapat memetakan kebutuhan belajar murid untuk melakukan aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Karena setiap murid adalah pribadi yang unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Saya sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya Meika Prihastuti, guru SMP Negeri 2 Blik sebagai guru pendidikan Pancasila. Menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan perkembangan zaman melalui Membatek, media pembelajaran berbasis teknologi. Dengan tujuan pembelajaran melalui media microset, model problem-based learning, peserta didik dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, menerapkan serta menyajikan kreativitasnya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Saya merancang pertemuan pertama, mempersiapkan tes diagnostik awal untuk dapat mengetahui sosial emosional murid. Setelah itu, saya bagi menjadi beberapa kelompok. Diferensiasi konten di sini mengenai apa yang kita ajarkan dengan tanggapan yang sudah saya petakan, sesuai dengan kebutuhan murid, dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kesiapan yang konkret, murid merasa familiar dengan informasi, adanya materi-materi penting yang sedang dipelajari. Sebelum bergerak, melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi, saat murid memilih berada pada tahapan konkret, saya menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret dengan menyediakan sumber belajar yang berbeda-beda, seperti video, gambar, dan praktek atau kinestetik. Diferensiasi proses, di sini saya memberikan pilihan berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar murid, di mana dalam kelompok tersebut memilih konten sesuai dengan minatnya. Dalam berdiskusi, saya sebagai guru mempersilahkan murid untuk memberikan peran yang berbeda dalam kelompoknya sebelum mereka presentasi. Ada yang menjadi pemimpin diskusi, ada yang menjadi penulis catatan, dan ada yang menjadi pengumpul informasi. Diferensiasi produk, di sini saya sebagai guru memberikan murid pilihan untuk menunjukkan pemahamannya dengan menyajikan laporan, poster, dan bermain peran mengenai budaya gotong royong yang ada di masyarakat. Saat presentasi, murid mempunyai peran yang berbeda. Ada yang menjadi moderator, penyaji, penjawab, penanya, dan pemberi tanggapan yang positif. Murid dapat menghasilkan poster, bermain peran, dan menyampaikan penyajian laporan dalam proses untuk dapat dipresentasikan guna melatih percaya diri serta tanggung jawab murid. Hai, nama saya Keila Naini, kelas 7 dari SMP Negeri 2 Blik. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila, saya merasa senang karena Bu Meika menyiapkan sumber pelajaran yang berbeda-beda. Pada materi normal, saya suka bermain peran. Pada materi gotong royong, saya memilih membuat poster. Bu Meika telah menyiapkan media pembelajaran yang berbeda-beda, jadi saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang minatnya sama dengan saya. Akhirnya saya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih Bu Mai, semangat untuk mengajar kita semua. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku. Terima kasih BPKB Jateng. Eksekusi tindak lanjut menangani anak yang tidak mau sekolah lagi. Ketika mengabsensi murid, ada anak yang tidak masuk sekolah 4 bulan lamanya. Saya dan BK sudah home visit 2 kali, namun murid masih tetap tidak mau berangkat ke sekolah. Akhirnya saya melakukan tindak lanjut pendekatan secara personal dengan murid tersebut. Tolak ukur saya melakukan penanganan segitiga restitusi, yaitu
agar murid dapat melaksanakan aktivitas ke sekolah dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid, sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Harapan saya adalah penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga murid dapat termotivasi serta antusias untuk dapat beraktivitas berangkat ke sekolah. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan, berupa hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu tujuan dari disiplin positif, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelum saya mempraktekkan konsep disiplin positif segitiga restitusi, siswa Arfanuddin tidak mau berangkat ke sekolah lagi. Pengalaman ini sangat berkesan selama saya menjadi guru dan menjadi wali kelas. Saya melakukan aksi nyata dengan teori yang saya dapatkan. Awalnya saya was-was ketika home visit dengan BK sebanyak 2 kali. Murid bersikukuh tidak mau berangkat ke sekolah lagi karena malas bangun pagi. Saat itu ada pertanyaan dari guru BK kepada murid yang membuat saya penasaran, ingin menyikapi dan menangani anak tersebut. Saya ingin melakukan tindak lanjut setelah bersama BK. Home visit kelima setelah bersama guru bimbingan konseling, tetapi murid masih tidak mau berangkat ke sekolah. Yang akhirnya saya melakukan evaluasi dan tindak lanjut lagi home visit ke rumah murid tersebut. Pendekatan secara personal supaya muncul kesadaran motivasi intrinsik murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang murid percaya. Kamu harus ini begitu. Nah, Mas Arfan, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti mempunyai kesalahan ya. Bumi juga pasti melakukan hal yang sama. Ketika Bumi ada di posisi kamu. Gak usah di posisi kamu, Wis, dengan alasan yang kamu ungkapkan tadi sama Bumai sendiri di rumah kalau hari Minggu juga malas loh Mas, bangun pagi, tapi apa, akhirnya kerjaannya terbengkalai, nggak selesai. Akhirnya Bumai paksa Mas, Bumai paksa harus berangkat pagi. Biar apa? Biar selesai urusannya jam 9 Bumai santai mengerjakan pekerjaan sekolah atau bila perlu jalan-jalan. Itu seperti itu ya. Kamu nggak boleh merasa aku kesalahan, aku ini aku itu. Tidak perlu Mas, karena semua orang pasti melakukan kesalahan ya. Kamu nggak boleh menghujat diri kamu melakukan kesalahan terus akhirnya tambah minder, jangan ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, manusia biasa Mas. Oh, aku salah deh, kata orang Jawa gitu ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu tadi pertama, malas bangun pagi ya, yang kedua karena ada guru tertentu ya. Begini ya Mas, dari masalah 2 itu kamu bisa melakukan hal yang lebih lagi. Contoh, mabuk-mabukan ya kan, terus apalagi mencuri ya, terus apalagi narkoba. Tapi Mas Arfan tidak melakukan hal itu, benar? Mabuk enggak? Narkoba enggak ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi diri kamu sendiri. Bisa ya Mas ya? Nah, itu pintar, Mas Arfan pintar ya.
kamu itu bisa mempertahankan hal yang penting untuk diri kamu sendiri, tidak melakukan hal buruk gitu ya Mas ya, betul ya? Nah sekarang tadi kamu melakukan kesalahan dua, tidak masuk sekolah karena ada guru tertentu, bermasalah sama guru tertentu. Yang pertama tadi malas bangun pagi. Menurutmu keyakinan kamu seperti itu benar atau salah sih? Salah ya? Salah. Berarti kamu harus melakukan apa Mas? Menurut keyakinan kamu harus melakukan apa? Apa? Sekolah. Terus apa lagi? Bangun pagi. Bumi siap bantu Mas Alvan, memfasilitasi Mas Alvan. Bisa nggak bisa di pelajaran itu datang ke Bumai aja nih ya. Besok kan ujian, nah besok melanjutkan ujian, nanti kamu ke UKS dulu nggak apa-apa ya. Bumai dampingi Mas Alvan ya, jangan malu, jangan minder. Kamu aja bisa mempertahankan diri kamu tadi kok tidak melakukan hal buruk kan? Bisa, kamu anak yang hebat, harus percaya diri. Masa ya menghadapi orang-orang, teman-teman seperti kamu malu? Jangan, kamu itu pintar, kamu ganteng, kamu hebat, harus berani. Bumai dampingi Mas, serius. Bumai semangat ingin mendampingi Mas Alvan. Bahkan nanti kalau misalnya Mas Alvan mau ikut study tour, Parwan sama Bumai. Parwan nanti duduknya sama Bumai, di dekat Bumai maksudnya. Mau dekat ya boleh, mau di sampingnya Bumai, mau di dekat Bumai juga boleh. Nanti Bumai tak ngatur sama Mbak ikut ya tadi tuh ya sama Bumai ya ke Jogja. Alhamdulillah ya Allah, Bumai bersyukur banget Mas Arfan mau. Nanti Bumai izin sama mbaknya ada outing class atau yang dulu namanya study tour. Kita ke tempat-tempat yang untuk menambah wawasan kamu ya, cinta terhadap tanah air. Kalau kita ke tempat-tempat sejarah itu kan namanya cinta terhadap tanah air ya. Itu seperti itu ya Mas. Kira-kira nih Mas Arfan ingin menjadi orang seperti apa sih? Orang sukses. Amin, semoga Mas Arfan menjadi orang sukses. Nanti kalau misal Mas Arfan menjadi orang sukses, jangan lupa sama Bumai ya. Iya. Ingin membantu orang tua kan? Ingin membanggakan kakak dan orang tua kan? Iya, alhamdulillah ya. Akhirnya Mas Arfan sepakat bahwa Mas Arfan 1 mau ikut study tour, 2 besok berangkat sekolah tak jemput Bumai, 1 minggu tak jemput Bumai terus. Kalau misal Mas Arfan malu sama temen di UKS dulu, kalau misal di UKS udah ketemu temennya, mau jajan bareng, mau kumpul bareng, mau ketulan, enggak apa-apa, Bumai dampingi. Yang nakal sama kamu, yang bully sama kamu, ngomong sama Bumai. Nanti Bumai yang tindak lanjut itu anak ya. Oke. Nanti sepakat ya Mas Arfan ya. Besok Bumai jemput ya. Alhamdulillah. Tapi besok Bumai jemput, Mas Arfan ikut study tour, ikut outing class. Dari outing class itu kan nanti bisa kumpul lagi sama teman ya Mas. Nah nanti kan liburan kan Mas Arfan bisa istirahat lagi ya kan. Nanti semester 2 pertama masuk Bumai jemput lagi ya. Bumai jemput lagi masuk kelas. Nah alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dari Allah,
Bumai diizinkan datang ke Mas Arfan sambil menjenguk Mas Arfan ya. Itu dimaem jajannya, semoga cepat sembuh. Pusing nggak Mas Arfan? Pusing. Bumai bawa obat sih, bawa obat UKS kebetulan. Ini bisa buat sakit pusing atau apa. Ini kan kemarin kan Bumai juga habis operasi meredakan sakit, disuruh minum ini masih ada sisa. Katanya biasanya kan anak-anak tuh sering pusing ya, sakit perut ya. Nah ini bisa digunakan buat Mas Arfan. Ini namanya Nefenamic acid. Nah ini bisa buat sakit kepala ya, meredakan sakit. Ini bisa diminum sama siapa. Besok Bumai dampingi, yang nggak bisa Bumai kasih tahu ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang bully kamu, ngomong sama Bumai, berhadapan langsung sama Bumai ya nak ya. Janji ya, besok siap-siap ya, Bumai jemput ya. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur atas berkat Allah, Mas Arfan mau berangkat lagi sekolah. Bumai terima kasih sama Mas Arfan sudah menyambut Bumai dengan baik, menemui Bumai. Puji syukur sama Allah Mas Arfan menghadiri Bumai. 5 kali Bumai kesini nggak ketemu secara pribadi, akhirnya bertemu juga sama Mas Arfan. Makasih ya Mas ya, sehat selalu, moga cepat sembuh, bisa sekolah, bisa menjadi anak yang sukses. Jangan lupa sama Bumai kalau udah sukses kelak ya. Sehat selalu ya Mas ya, semoga cita-citanya Mas Arfan bisa tercapai ya, menjadi orang yang sukses atau menjadi pengusaha sukses. Terima kasih ya Mas ya. Amin. Sama akhirnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempraktekkan konsep disiplin positif segitiga restitusi. Arfanuddin yang tadinya tidak mau berangkat sekolah, akhirnya setelah saya kunjungan yang kelima, saya melakukan tindakan. Di antaranya memberi motivasi, arahan, bimbingan kepada murid, memberikan sedikit cuplikan video film pendek yang berjudul "Tidak Mau Sekolah, Anak Ini Dapat Pelajaran yang Berharga". Selanjutnya, setelah itu melakukan konsep disiplin positif segitiga restitusi dengan pengambilan video atau perekaman. Keesokan harinya saya bimbing dan mengarahkan, diberi motivasi lagi untuk dapat berangkat ke sekolah lagi. Setelah itu melakukan penjemput dan mengantarkan murid sampai dia bisa beradaptasi lagi dengan teman-teman sekelas dan tidak merasa malu ataupun tidak merasa minder untuk berangkat ke sekolah lagi. Setelah saya mempraktekkan konsep disiplin positif segitiga restitusi, saya merasa senang karena bisa mendampingi murid, melakukan penjemputan, dan murid terus saya arahkan, saya bimbing untuk dapat berangkat ke sekolah lagi. Salah satunya yang saya lakukan yaitu mengarahkan murid untuk mengikuti ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler PMR dan ekstrakurikuler Porvis. Inilah esensi praktek baik yang saya terapkan di SMP Negeri 2 Blik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.